bahwa ibu itu adalah posisi plus 6. Semua ibu saya yakin di sini yang ibu-ibu nih. Penuh dengan pengabdian, cinta, kasih sayang, rasa ingin memberi. Ini yang paling penting di magnet rezeki adalah bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena rezeki kita ada di orang lain. Jangan sampai kita menghancurkan sumber rezeki kita sendiri. Yang disapa adalah orang yang tenang. Coba bareng-bareng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu udah dapat ridho dari Allah. Pulang ke Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke hambaku. Wadkhuli jannati. Sekarang masuklah ke surgaku. Emang bisa kita umroh pakai ilmu ini? Yakin bisa, Allah. Ya, itulah Bapak Ibu. Ketika peserta Indonesian Idol yang lain ditanya, motivasinya apa? Yang lain pasti ingin uang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, betul? Tapi beda dengan Rizal. Dia bilang kalau lolos, aku akan berbakti kepada orang tua, benerin makamnya gitu. Maka sebagian dari kita mungkin ada yang menangis lihat video tadi. Itu adalah kekuatan. Itu adalah hidayah Bapak Ibu. Kita mungkin ingat kembali perjuangan seorang ibu, bahwa ibu itu adalah posisi plus 6. Semua ibu saya yakin di sini yang ibu-ibu nih. Penuh dengan pengabdian, cinta, kasih sayang, rasa ingin memberi. Betul? Bahkan kalau di hari ibu suka nyanyi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Gimana lagunya? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah. Itulah seorang ibu. Coba kita ingat lagi ibu kita. Ya. Itu beliau betul-betul di posisi plus 6. Mungkin di sini ada yang orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal ya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima. Kalau lagi umroh, badalkan. Berikan hadiah terbaik untuk ibu. Itu ibu kita. Dan beliau posisinya betul-betul di plus 6. Hanya give and give. Apa artinya give and give? Seorang ibu itu hanya memberi. Bukan take and give. Itulah kasih sayang ibu kita. Maka kita sebenarnya sudah selesai dengan urusan kita. Yang harus kita lakukan bagaimana menjadi pribadi yang plus 6. Bapak juga sama. Bapak punya pengorbanan yang luar biasa. Kerja banting tulang ya Pak ya. Capek gitu kan. Untuk siapa? Untuk plus 6 ini. Untuk ibu, untuk istri, untuk anak. Kan gitu. Nah kita ini mencintai semua yang ada di sekeliling kita. Itu energinya energi plus 6. Ya. Maka ayo mulai hari ini gunakan posisi kekuatan plus 6 ini. Dan menggunakan positive motivation. Apa? Next. Positive motivation-nya adalah urusan orang lain. Nih sekarang nih. Urusan orang lain. Energi apapun dia. Ini spiritual meter ini menggunakan apa Bapak Ibu? Kita bukan menunjuk orang lain. Ih dia -1. Ih dia -4. Ih dia ini. Bukan kayak gitu. Kita sudah tahu spiritual meter digunakan untuk, ya Allah, saya sudah selesai dengan kondisi saya saat ini. Saya ingin mempertahankan posisi di plus. Ketika melihat orang yang lain
itu posisi tidak positif, saya harus tetap positif. Peka dengan gerak-gerik naik turunnya motivasi. Jika berhubungan dengan orang lain, pastikan dalam posisi positif. Jika sedang berada dalam posisi tidak positif, segera masuk goa keajaiban. Apa itu goa keajaiban? Hari ini Bapak lagi capek banget. Nggak usah ngomong, pulang kerja, Mah, anak-anak, ayah mau masuk kamar dulu ya. Ayah lagi nggak mau ngomong dulu. Mending kayak gitu. Diam, tarik selimut, tutup. Karena apa? Posisi kita sudah tahu kita itu lagi minus. Tidak positif. Maka jangan dipaksakan tidak positif, kemudian kita berkomunikasi dengan orang. Itu akan lebih tidak positif lagi. Masuklah goa keajaiban, zikir, kemudian ayo kalau mau tidur, kalau mau sholat taubat. Setelah itu sudah back lagi, sudah kembali lagi, sudah baik-baik lagi, baru keluar kamar. Teriak lagi, positif lagi, terbuka lagi untuk orang. Kayak gitu caranya. Untuk menjaga bebas dari laknat Allah. Karena apa? Ini yang paling penting di magnet rezeki adalah bagaimana memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena rezeki kita ada di orang lain. Jangan sampai kita menghancurkan sumber rezeki kita sendiri. Iya kan? Mungkin ada yang belum pernah ikut magnet rezeki sebelumnya ya. Bapak Ibu, banyak orang tidak tahu di mana sumber rezeki kita. Tapi di sini saya kasih tahu, sumber rezeki kita adalah di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka kita harus cerdas untuk terus-terus memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada orang. Terus di mana Allah tutup rezeki? Di sakit hatinya orang lain, di kecewanya orang lain, itu Allah tutup rezeki. Ya, sama seperti seekor monyet, dia rezekinya di pohon pisang, maka yang dia lakukan adalah menjaga pohon pisang. Kalau monyet yang tidak cerdas adalah monyet yang menghancurkan pohon pisang. Dia tidak bisa makan akhirnya karena pohon pisangnya sudah hancur. Nah, menggunakan positive motivation, lanjut. Yang selanjutnya nih. Ini jauh lebih penting nih Bapak Ibu. Coba ikuti saya. Urusan orang lain. Yang di online boleh diketik ya. Urusan orang lain. Melakukan apapun. Dan energi apapun adalah urusan mereka dengan Allah. Dan urusan saya memuliakannya dan menjaga energi saya adalah urusan saya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu mau difitnah, mau dicemooh, mau dihancurkan, dikata-katain, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita ya tetap memuliakan dia, membahagiakan dia. Karena urusan kita juga dengan Allah. Ketika kita bisa membahagiakan dan memuliakan. Jangan orang punya energi yang tidak positif, kemudian kita balas dengan energi tidak positif juga. Makin minus. Urusan kita adalah menjaga energi positif. Plus berapa tadi? Plus 6. Siapa yang ingin menjaga energi positif plus 6? Katakan saya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Tangan kanan. Tepuk. Hai Besti. Insya Allah. Mulai hari ini. Saya sungguh-sungguh menjaga positive motivation. Yaitu plus 6. Memuliakan, membahagiakan orang lain. Pengabdian. Seperti ibu saya. Oke, Besti? Jawab dong. Kan enak jadinya, lihatnya seru. Maka urusan kita sudah selesai. Kalau sesama manusia sudah tidak ada zone-zone lagi, tidak ada energi-energi yang kurang positif, itu udah selesai. Bapak Ibu, kalau praktek ilmu ini tinggal tunggu keajaiban apa. Bertubi-tubi seorang magnet rezeki yang sudah praktek ilmu ini, bertubi-tubi dia datang keajaiban. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, tiba-tiba umroh. Saya udah testimoni udah banyak banget Ustaz, terima kasih.
Ustadz ilmunya dengan ini saya dapat banyak keajaiban. Terima kasih Ustadz, suami saya nggak jadi ceraikan saya dengan jurus ini, dengan jurus. Jadi ada jurus-jurusnya, bukan jurus saya gitu ya. Nah, cara mempercepat terjadinya keajaiban adalah dengan menekan tombol keajaiban. Ya. Tombol keajaiban ada zona plus tadi ya, ada 8. Ya. Kemudian next. Nah, ya Allah muliakan dan bahagian. Ini tombol keajaiban. Saklar. Ini apa saklar ya? Iya kan? Bapak Ibu saklar, lihat saklar. Nah, saklar itu walaupun kayak gitu, kalau dibongkar di dalamnya ada kabel. Kabel yang menghubungkan ke lampu. Sok aja kalau dipencet, mati nggak ini? Mati kan? Allah menyuruh kita untuk menyambung apa yang sudah Allah perintahkan, laksanakan. Tapi tiba-tiba kita motong arusnya, arus listriknya kita potong, tes. Itu orang yang akan dilaknat sama Allah. Orang disuruh sambung kok, kamu putus gitu. Kalau udah diputus, mau diceplek lagi, nggak bakal nyala. Gitu. Terus kita merasa hebat, merasa puas gitu kalau orang lain sengsara gitu. Nanti dulu, belum selesai urusan di dunia itu. Nanti di akhirat, dia akan datang. Karena dia belum beres urusannya di dunia, di akhirat dia minta pertanggungjawaban sama Allah. Semua yang kita lakukan di dunia ini kan dimintai pertanggungjawaban, betul nggak? Kalau kita nyakitin hati orang, orang itu akan datang, Bunda. Walaupun kita, wah jilbabnya besar, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, selangkah lagi mau masuk surga, urusan kita sama manusia ada yang belum beres, manusia itu datang, Bunda. Interupsi. Maaf nih ya, saya angkat tangan nih. Kenapa nih? Saya protes kalau dia masuk surga. Urusan saya belum selesai sama dia. Dia dulu nyakitin hati saya. Nah, apa kata Allah? Malaikat pindahkan si amal baik si fulan ini ke orang tadi yang dia sakiti. Coba. Itu namanya orang bangkrut. Masih ditimbang, masih banyak amalnya karena haji mulu. Datang lagi orang yang kedua. Disakitin juga sama dia. Pindahkan lagi. Amal baiknya terus sampai kosong sehingga dia tidak jadi masuk surga naudzu. Maka selesaikan dengan positif 6. Senyum aja ngeliat orang mau pakai energi apapun, dia mau bagaimanapun sama kita, udah urusan dia sama Allah. Urusan kita sama dia adalah memuliakan dan membahagiakan. Oke, next. Nah, kekuatan plus 6, lihat. Ini slide terakhir ya. Kekuatan plus 6 itu jaga motivasi agar selalu dalam posisi plus 6 keajaiban sepanjang masa. Maka yakinlah Bapak Ibu akan menjadi manusia-manusia yang tenang hidupnya. Saya tanya, mau senang atau mau tenang? Mau hutang lunas atau mau tenang? Hutang lunas. Mau benghar atau mau tenang? Tenang. Yang disapa adalah orang yang tenang. Coba bareng-bareng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu udah dapat ridho dari Allah. Pulang ke Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke hambaku. Wadkhuli jannati. Sekarang masuklah ke surgaku. Coba bayangin. Siapa yang disapa di situ? Orang tenang, bukan orang senang, bukan orang kaya. Pilih tenang apa pilih kaya? Pilih lunas apa tenang? Tenang aja. Alhamdulillah. Lus dadanya masing-masing. Alhamdulillah. Sambil istighfar yuk, bareng-bareng yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah
khotaya. Jadi dikhianati tetap plus 6. Coba Bapak Ibu jawabnya tetap plus 6 ya, oke? Dikhianati. Rugi dalam bisnis. Target tak tercapai. Anak pecahkan gelas. Istri ngomel-ngomel. Suami marah-marah. Menghadapi gugatan. Iya, yes, fokus dengan kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Keren apa keren banget? Iya, wow. Ini udah nonton film Magnet Rezeki semua kayaknya ya. Udah tahu ya, wow keren. Oke, next. Nah ini ya, yang tadi. Sudah tahu spiritual meter? Jadi kalau sudah tahu, maka mulai hari ini, ayo sama-sama dipakai ilmunya. Saya dalam posisi mana sekarang? Tadi yang masih di zona minus, jangan mengharap banyak akan datang rezeki. Nggak ada. Ini zona sangat-sangat tidak positif. Nggak akan datang keajaiban. Coba berlatihlah untuk ke zona positif. Disitulah Allah datangkan keajaiban rezeki. Allah datangkan ketenangan itu di situ. Ya, sekarang udah nggak ada lagi tuh hitung-hitungan, perhitungan, apalagi tuh untung rugi gitu kan. Yang ada hanyalah bagaimana bisa memuliakan dan membahagiakan orang. Bisa? Yakin bisa Allah. Emang bisa pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah. Bareng-bareng dong. Emang bisa pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah. Emang bisa kita umroh pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah. Emang bisa kita kaya raya pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah. Emang bisa kita dikumpulkan di surga pakai ilmu ini? Yakin bisa Allah. Ya, usikum wa iyaya. Saya juga masih sama-sama belajar. Saya itu senang kalau ngisi materi. Kenapa? Saya nih pagi ini ngisi, nanti malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya? Besok lagi Isra Mi'raj lagi, terus Isra Mi'raj terus kayaknya gitu kan. Di setiap titik di masjid, kadang minggu depan ke Bekasi di hotel, kalau pelatihan kan di hotel. Saya senang. Kenapa? Karena itu saya seakan-akan membicarakan diri saya sendiri. Yang bicara itu dosanya lebih banyak Bapak Ibu. Jangan berpikir, wah enak ya jadi ustadz. Enggak juga. Kami yang duluan nanti ditanya sama Allah, sama malaikat. Jadi menunjuk itu 1 untuk orang lain, 4 untuk diri sendiri. Ya, jadi doakan saya kalau Bapak Ibu sudah di surga nggak ada saya, tolong dipanggil, diundang ya. Oke, Masya Allah. Oke, next. Kita zikir dulu ya. Zikir ini man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri. Jadi kalau mau baca zikir ini 100 kali dalam sehari, maka dia akan aman dari kefakiran. Wa yu'mim min wahsyatil faqri. Kemudian wastajab bihi al-ghali. Coba lanjutin slide-nya. Ada nih dalil hadisnya. Nah, ya. Jadi wastubaliba bihi al-ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Ini amalannya nih. Jadi saya berikan amalannya. Saya juga kalau di mobil suka zikir ini. Siapa yang membaca ini setiap 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran, selamat dari siksa kubur, dan menjadi kaya, serta masuk surga. Masuk surga bersama Rasulullah. Siapa yang ingin masuk surga sama Rasulullah? Katakan saya. Yuk kita zikir yuk. Ikuti saya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'dil
haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah, Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah, Shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik.